نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ayyuhal kiram, para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, hadirin hadirat, shaimin shaimat yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sungguh besar anugerah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bahkan boleh dikatakan ketika kita bisa hadir, datang, duduk, beribadah, melaksanakan sholat fardu, bahkan berjamaah di masjid ini, boleh dikatakan semua kategori nikmat Allah itu ada pada kita. Agar kita bersyukur sehingga kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kategori nikmat itu ada 3 klasifikasi. Ada yang paling baik, menengah, dan yang rendah di bawah. Dari terendah, nikmat itu adalah nikmat yang sifatnya keperluan-keperluan dunia. Keperluan akan dunia itu berupa apa? Ada istilah ungkapan dahulu, sandang, pangan, papan. Pangan, makanan, sandang, pakaian, papan, rumahan. Insya Allah semua yang hadir di sini dapat nikmat itu. Buktinya tadi kita dengan makan sahur, pakaian yang lengkap sekarang, dan kita punya tempat tinggal. Artinya nikmat klasifikasi itu sudah kita dapatkan. Kenapa rendah? Karena sifatnya dunia. Dan dunia seperti yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala ya. Sesuatu yang sifatnya sebentar ya. Jadi dunia ini sesuatu yang sebentar, singkat. Dan fungsinya pun sementara. Seperti makan tadi misalnya, itu sementara. Kita tidak bisa tidak makan dalam 24 jam kan. Mesti makan lagi. Artinya fungsi makan yang pertama tadi terbatas. Kalau ada niat menengah, nikmat menengah itu apa? Sehat. Sekarang kita juga sehat, orang yakin mereka pian-pian yang datang ke sini saat ini insya Allah ya kondisinya sehat walafiat. Kalau Allah ada sedikit tanda kutip aritan kan, itu bisa diabaikan. Alhamdulillah, yang penting bisa datang. Kenapa nikmat sehat lebih tinggi? Karena kalau tidak sehat nang di bawah tadi ada berfungsi. Kalau sudah orang kada sehat lah garing misalnya, makan sudah orang enak ya, makan kada nyaman. Pakaian selimut di badan. Rumah pindah alamat ke Ansari Saleh. Nah, jadi tidak tinggal rumah lagi kalau sudah sakit. Nah, maka sehatnya alhamdulillah, nikmat yang menengah. Tapi sehat itu sendiri juga berakhir. Kalau sudah masanya kematian, orang sudah kada sehat lagi. Dokter akan menyerah. Tidak ada rumah sakit melayani orang mati. Nah, ketika mati nikmat apa yang bisa digunakan? Itulah nikmat
iman wal Islam, yang juga iman Islamlah yang menghantarkan kita ke sini. Ya. Berarti dengan kita di sini, kategori ketiga nikmat tadi, alhamdulillah kita punyai, kita miliki. Jadi akhirat itu adalah sesuatu yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan nilai akhirat itu adalah yang lebih baik dan dia kekal untuk selama-lamanya. Pun dalam doa-doa kita yang Allah mengajarkan, di antara doa yang kita baca, yang kita minta kepada Allah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini kita inginkan sesuatu yang ideal, luar biasa lah. Bagaimana kita minta kepada Allah selama kita hidup di dunia selalu dalam hasanah, selalu dalam kebaikan. Itu yang kita minta di dunia. Pasangan yang hasanah, makanan, rezeki, keperluan, pekerjaan, semuanya adalah bernilai hasanah dengan kebaikannya. Itu kita minta. Tidak cukup dunia yang sementara yang hasanah, akhirat yang kekal pun kita minta hasanah yang tanpa ada azab lagi, tidak ada siksa. Tentu kita ingin seperti itu, makanya kita minta. Bisakah itu didapat? Bisa. Dengan apa? Nikmat iman. Bila orang dapat iman, akan dapat itu. Tapi kalau kada ada iman, mohon maaf, tidak ada itu. Gimana dapat hasanah di akhirat? Orangnya kada beriman. Nah, orang kada beriman itu lawannya adalah kufur. Kufur. Iman itu adalah orang yang terbuka hatinya menerima Allah sebagai Tuhan. Dia meyakini, mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Allah. Maka dia katakan la ilaha illallah. Sementara kafir itu artinya sesuatu yang tertutup. Hatinya tertutup untuk beriman. Kufur. Kafir kan tertutup itu. Jadi kafir itu hatinya tertutup untuk mengenal Tuhan. Untuk mengimani Allah sebagai Tuhan. Lihat konsekuensi akhir dari seorang yang ingkar ini. Yang kufur ini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ahlul kitab, dia tahu, mengenal lewat kitab. Dia baca kitab. Baca Quran. Keterangan-keterangan sudah diterangkan. Dia tahu. Ya. Kalau dulu ahli kitab adalah mereka yang mengenal Injil, Taurat, Zabur. Ya. Itu ahli kitab. Wal musyrikin. Nah, ini orang yang tidak kenal apa-apa. Tak mempercayai dan mengenal Tuhan yang benar. Akhirnya mereka menuhankan benda. Musyrik mensyarikatkan Tuhan dengan yang lain. Dia menyembah patung, menyembah manusia, sesembahan-sembahan lainnya. Lihat resiko yang akan diterima mereka itu. Fi nari jahannam. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Ini seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia adalah mereka yang kufur, yang ingkar. Maka tadi mintanya fil akhirati wa qina azabannar. Minta jauh dari azab api neraka. Sementara mereka diancam dengan itu. Nah, jadi kalau ingin terhindar dari itu, hendaklah dengan iman. Nikmat yang terbesar ini baru bisa seseorang selamat di dunia wal akhirah. Nah, alhamdulillah itu juga kita punyai, kita dapati. Namun dengan iman tidak cukup, ya. Di situ rangkaiannya wa amilus salihat. Lihat rangkaian ayat berikutnya. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahdal haru khalidina fiha abada. Nah, itu ayat Allah janjikan. Jadi mereka yang beriman lalu melakukan amal-amal saleh. Amal saleh itu amal yang baik dalam kriteria menurut Allah. Inilah amalannya, bukan amal-amal yang menurut kategori kita.
baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Maka baik dan sudut pandang manusia ini beda-beda kayaknya. Yang satu mungkin ini baik, yang satu yang itu yang baik. Menurut kami ini, menurut kamu bagaimana? Kami yang ini. Nah, itu beda-beda. Kalau kebenaran itu diserahkan ke manusia, maka variasi. Maka yang kebenaran mutlak itu adalah sandarannya apa yang menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia melakukan ibadah atau dalam bahasa lain hasanah. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang kepada Allah dengan satu hasanah, satu kebaikan, satu ketaatan, satu ibadah, maka Allah akan membalas baginya itu 10 kali ganda minimal, bisa lebih dari itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Maka Allah akan melipat gandakan sekehendaknya karena Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini yang kita hari ini harus kita sempurnakan. Bapak Ibu yang mulia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan iman sebelumnya ya, di zaman Nabi hidup ya, ketika Nabi berada di tengah-tengah kaumnya. Dan kaumnya ini adalah merupakan zuriat yang nyambung dengan beliau sampai kepada Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihi salam, atau boleh disebut dengan Bani Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu punya turunan ya, dari Nabi Ismail turunlah Bani Quraisy. Bani Ismail dari Ishak itu turun Bani Israel. Israel diambil dari nama Nabi Yakub bin Ishak alaihi salam. Nah, lalu anak-anak Yakub itu Bani Israel. Nah, di Mekah ini Bani Ismail. Bagaimana kondisi mereka? Allah mengatakan dalam surah Yasin ya, tentang tugas Nabi kita dan kondisi kaum yang beliau peringatkan itu siapa? Ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ya. Nabi disuruh ya, litunzira qauman, untuk memberi peringatan kepada kaum yang kaum itu apa? Ma unzira aba'uhum. Tidak ada peringatan, tidak ada nasihat dari bapak-bapak mereka atau sejak bapak-bapak mereka. Sejak wafat Nabi Ismail enggak ada lagi nabi di situ, tidak ada tazkirah, tidak ada peringatan, tidak ada nasihat. Lalu mereka menjadi orang-orang yang ghafil, yang lupa. Lupa akan jati dirinya, melupakan pesan-pesan dan wasiat tauhid yang dulu diajarkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka masuk kepada wilayah kekufuran, kemusyrikan, bahkan jahiliyah, kebodohan. Itu kedudukan manusia saat itu. Maka kita mengenal ada zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Disitulah Nabi tinggal, disitulah Nabi hidup. Yang kondisi Nabi kita itu adalah orang yang punya hati bersih, hati lembut, gitu kan. Menyaksikan kehidupan masyarakatnya, kerabatnya, keluarganya, teman-teman dagang dan sebagainya, ternyata berperilaku begitu. Gimana perasaan hati seorang hati yang suci, yang lembut, jelas resah dan risih. Gimana nih kehidupan ini? Perbudakan, penguasaan, peperangan, dan sebagainya itu yang beliau saksikan. Jelas dari nurani yang lembut ini tidak bisa melihat keadaan seperti itu. Lalu berpikir, tentu atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Berpikir ingin merubah struktur kehidupan sosial masyarakat yang ghafil, yang lalai, dan berbagai hal yang menyesakkan dada seperti itu. Hanya belum minta izin. Ada yang mengatakan di usia 35 tahun. Artinya 10 tahun usia pernikahan beliau dengan Bunda Khadijah. Izin. Pada istri, wahai istriku, rasanya sudah tidak terlalu nyaman lagi tinggal di tengah-tengah kehidupan seperti ini. Aku ingin mencari solusi. Bunda Khadijah sudah mengetahui latar belakang Nabi kita ini memang ada cikal bakal orang yang baik. Makanya beliau sendiri yang menginginkan untuk bersuami ke Nabi kita Muhammad SAW itu. Dan beliau yakin, percaya ini adalah orang baik, akhirnya diizinkan. Berangkatlah Nabi kita menuju Jabal Nur. Di situ ada Gua Hira, ya, yang sekitar 11 atau 12 kilo dari kota Mekah tempat tinggal beliau. Jalan ke sana.
Ada yang mengatakan di usia beliau 35, ada 37. Dikolaborasikan pendapat ini, kalau usia 35, 40 beliau dapat wahyu, berarti 5 tahun. Ada yang mengatakan ke 3 tahun. Dikolaborasikan artinya 5 tahun pertama, 2 tahun pertama itu beliau masih pulang balik. Masih kadang-kadang pulang ke rumah. 3 tahun terakhir itu adalah lebih intensif di situ, bahkan kadang-kadang Ibunda Hadijah yang datang mengantari keperluan beliau ketika berada di situ. Apa tujuan beliau ini? Dalam rangka tafakkur, ya, merenung, mencari solusi, mencari jawaban, mengatasi masalah umat yang zulumat, yang gelap, ya. Itu tujuan beliau. Akhirnya pada puncaknya usia beliau 40 tahun, tepatnya di tanggal 17 Ramadan, maka beliau didatangi sosok malaikat yang kita kenal, Rohul Kudus, atau dengan sebutan malaikat Jibril alaihissalam. Mendatangi Nabi kita dengan instruksi pertama, Iqra, baca. Kata Nabi, ya, kalau dalam konteks membaca dalam tulisan, beliau tidak bisa. Makna Bukhari, memang Nabi kita ummi. Ummi itu lantaran memang beliau sejak kecil sampai dewasa, artinya belum pernah belajar dalam konteks baca tulis. Ketika disuruh tentang baca, beliau menjawab, makna Bukhari, saya tidak bisa baca. Gitu. Nah, akhirnya dibacakanlah 5 ayat surah Al-Alaq kepada Nabi kita salam. Itulah wahyu pertama kali turun kepada Nabi kita. Seiring dengan perturunannya wahyu, hari itu juga pelantikan penetapan Nabi kita sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau apa? Turun gunung. Karena sudah dapat solusi, dapat petunjuk, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah baca. Caranya adalah dengan ilmu. Karena membaca sumber ilmu. Orang yang tidak baca tidak pintar. Jadi kalau yang pintar baca. Bahkan nulis, dunia perguruan tinggi itu nulis. Ya. Pertama Iqra, 'allama bil qalam. Ada qalam, ada alat tulis. Makanya kalau orang kuliah, sekolah itu mesti baca dan nulis. Nulis tesis, nulis skripsi, nulis disertasi, nulis makalah. Itu kan. Nah, berlanjut dengan juga petunjuk surah Al-Ghasyiyah itu, afala yanzuruna ila ibil khalqat, itu penelitian. Analisis keadaan alam. Itu. Nah, jadi ilmu itu untuk mendapat kaidah-kaidah sesuatu yang teori-teori yang bisa diteruskan, ya, baca, nulis, dan penelitian. Turun Nabi kita, turun gunung. Ya jelas shock. Pertama ketemu dengan makhluk gaib seperti itu, ya pulang. Tengah malam turun, hampir subuh sudah sampai ke rumah, ya beliau dengan demam. Masuk ke rumah memanggil istri, jamiluni, selimuti aku. Lalu akhirnya disambut, diselimuti. Nah, lalu Hadijah nanya, apa ceritanya sampai begini? Nah, ceritalah keadaan. Seorang yang punya wawasan yang tinggi, ya, sudah punya pandangan yang luas, ya beliau nanti menghibur dengan cara apa? Pertama, dia katakan, wahai suamiku, kau orang baik. Kau ini orang baik, suka menyambung silaturahim, suka membantu orang-orang miskin, gitu kan? Saya yakin yang datang tuh pasti orang baik. Sebab teorinya tidak mungkin, ya, kalau orang baik tuh pasti ketemu yang baik. Yang buruk ketemu yang buruk, gitu kan? Sehingga ingat ulun cerita Hamka, ya, Hamka. Dilaporin seorang pada Hamka datang, wahai Buya, ternyata Buya di Mekah itu ada juga pelacur. Jadi Hamka, masa sih, Jasidin? Aku ke California, ke New York, kunjungan, kada pernah tetamu lawan pelacur. Berada pelacur di Amerika. Masa Buya? Iya. Kenapa jar Buya? Orang tuh sesuai yang dicarinya. Ke Makkah cari pelacur, ya katamu. Mun aku ke Amerika kada mencari pelacur, kada tetamu. Nah, itu. Itu logikanya seperti itu. Jadi kalau kita tuh baik-baik saja, insya Allah akan bertemu dengan baik-baik saja. Rumusnya kan in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun.
Jadi pengalaman ini alhamdulillah ya. Ulun meninggalkan hulu sungai sampai ke Banjarmasin itu sudah memasuki mungkin 40 tahunan sudah mulai bujang. Keliling kemana-mana, merabahan ini aja kemana-mana sampai ke pedalaman, ke dalam-dalam situ. Bahkan kadang-kadang bulik tengah malam sampai ke rumah jam 2. Itu kan biasa ke Belawang ke dalam situ. Acara berangkat menjelang maghrib sampai Mbak Isa. Acara bulik jam 11-an sampai ke rumah jam 1 jam 2. Alhamdulillah. Ada pernah kita ketemu macam-macam. Orang kadang-kadang kalau keliling di Banjar aja, kawasan Sabilal aja macam-macam kejadian. Padahal berputar-putar sekitar Sabilal itu aja. Ada nang ditamun nak ada karuan. Kita sampai ke mana-mana. Nah, itu teori itu betul itu, ya. Teori Ibu Khadijah ini, teori Hamka itu betul. Kalau kita memang baik-baik saja, insya Allah baik-baik saja. Kenapa tidak baik-baik saja? Lihat aja tuh, apakah memang niatnya, gawiannya, itu kan. Itu hiburan dari Bunda Khadijah kepada Nabi kita. Nah, beliau juga memperhatikan sebelum ayat turun, beliau paham itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanti kita tanya, sepupu ulun, Waraqah bin Naufal, dia ahli kitab. Dia menguasai kitab Zabur. Dia menguasai kitab Injil, dia menguasai kitab Taurat. Nanti kita tanya beliau aja. Kalau pian sudah agak nyaman, sehat, kita baelang, silaturahim, dan sepupu ulun. Nah. Lalu ini dibawalah Nabi kita kepada Waraqah bin Naufal. Wahai putra saudara ayahku. Nah, itu panggilannya gitu kan, bahasanya gitu. Ini nah, suami ulun, ceritakan masalahnya. Cerita. Lalu ujar Waraqah yang ahli kitab ini, ya, wahai putri saudara ayahku, putri pamanku, yang datang kepada suamimu itu adalah dalam bahasa Taurat namanya adalah Namus. Dia Namus. Namus nama lain dari Jibril. Dia malaikat. Ketahuilah, dia yang datang kepada ayahanda Ibrahim, dia yang datang kepada Musa, dan bila didatanginya, dia adalah seorang nabi. Itu kata-kata Waraqah yang punya konsep ya dalam kitab yang beliau baca. Dia adalah seorang nabi. Tapi sayangnya, dia kelak akan diusir dari kaumnya. Begitu nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu kalau didatangi Namus, dia akan diusir. Kelak suami pun akan diusir dari Mekah ini. Dia akan meninggal Mekah. Maka dukunglah dia. Kalau aku masih ada nanti aku siap mendukungnya. Itu kata Waraqah. Tapi Waraqah tidak lama wafat dan juga Ibunda Khadijah sebelum hijrah pun juga wafat. Nah itu. Ini dari Waraqah menyampaikan, maka timbullah yakin dari Bunda Khadijah tentang posisi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut turun berangsur-angsur dalam proses masa hampir 23 tahun masa kenabian Nabi kita Sallam dan masa wahyu turun berangsur-angsur begitu, dan ternyata terjadi perubahan besar, revolusi besar yang terjadi pada masyarakat jahiliyah. Mekah yang bodoh, bahkan gelar yang ada terkenal dengan orang paling bodoh itu ada di Mekah, namanya Abu Jahal namanya, bapaknya bodoh. Nah itu kan ada orang di mana-mana punya gelar itu, yang ada tuh orang Mekah itu kerabat Nabi ya, orang bodoh Abu Jahal namanya, Amr bin Hisham itu gelarannya, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bodoh dalam artian jauh dari nilai-nilai iman dan tauhid. Perubahan besar, revolusi besar, perubahan luar biasa. Itu sejarah yang nyata. Itu bukti. Dan ini harus menanamkan yakin kepada kita. Apa bekal Nabi kita dengan perubahan itu? Dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu sekarang bersama kita. Nih, untungnya kita. Nikmat besar ini.
Nabi mujahadah 5 tahun mensunyikan diri untuk mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menyelamatkan umat. Hari ini kalau dunia disebut tidak baik-baik saja, Indonesia dengan gelar Konoha yang tidak baik-baik saja, yakin Quran kuncinya. Kalau tidak kita yakin itu siapa lagi? Kita orang mukmin yang beriman. Antu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Itu iman kita. Iman kita percaya dan yakin bahwa Allah menurunkan wahyu berupa kitab. Kitab kita Al-Quran sekarang ada di tangan kita. Diapain itu masalahnya? Ingat, satu individu dengan berdasarkan Quran kehidupannya, dia selamat. Dia terang, dia punya nur. Makanya nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Jadi Quran itu cahaya. Terangi rumah-rumah kalian, cahayai dengan membaca awalnya dulu, tilawah. Itu. Satu keluarga, satu rumah yang berpedoman kepada Al-Quran. Siapa yang pertama kali? Cuman 2 orang, satu keluarga. Ibunda Khadijah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mula-mula dapat Al-Quran. Akhirnya disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kepada sahabat-sahabat yang lain. Semuanya berubah. Menjadi sosok-sosok yang agung. Sosok-sosok yang mulia. Radiyallahu anhum. Masya Allah. Dengan apa mereka? Dengan wahyu, dengan Al-Quran, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang merubah mereka. Dengan yakin mereka mengamalkan itu semua. Nah, sekarang kita juga harus punya keyakinan seperti itu. Gitu kan? Satu qaryah, satu kampung, satu wilayah yang dengan bekal Al-Quran, bahkan satu negeri, satu dunia, itu akan mendapat petunjuk Allah dengan Al-Quran itu. Nah, langkah kita lihat dulu. Kita mengimani dan meyakini. Dalam kajian ulumul Quran, itu ada ilmu namanya munasabah Al-Quran. Ini penting ilmu ini. Karena, kita akan melihat konteks ayat-ayat itu ya. Jadi kita tidak bisa potong-potong ayat. Penggal-penggal ayat sembarangan tidak bisa. Karena dia ada keterkaitan. Nah, kita misalnya mengkaji awal surah Fatihah dengan makra pertama Al-Baqarah itu 2 halaman persis yang berhias itu. Fatihah sebelah kanan, kirinya Al-Baqarah 1-5. Nah, lalu kita Al-Fatihah surah pertama yang wajib kita baca dalam setiap rakaat sholat. Tidak ada ayat, tidak ada surah yang misal Al-Fatihah yang dia menjadi rukun bacaan wajib dalam setiap rakaat sholat. 4 rakaat zuhur, 4 kali Fatihah. 8 rakaat tarawih, 8 kali Fatihah. 3 witir, 3 Fatihah. Dibaca terus. Apa maksudnya ini? Inilah perlu pemahaman. Kalau orang yakin dengan bacaan dan memahami hakikat Fatihah itu rasanya insya Allah hidup kita damai. Tidak galau, tidak resah, tidak gelisah. Ungkapan di ayatnya awal-awal saja sudah menunjukkan di situ ketenangan untuk kita, ada jaminan. Allahu Rabbul Alamin, itu ungkapan dalam surah Fatihah. Kita puji Allah. Sandaran pujian hanya kepada Allah. Kenapa? Allah itu Rabbun. Rabbunnya alam. Seluruh alam. Ma makna Rabbun? Nah itu. Kalau orang paham itu insya Allah dia tenang. Karena ada jaminan. Rabbun makna pertama adalah Allah pencipta. Khaliq. Allah pencipta. Karena Allah yang mencipta, Allah pemilik. Diampunnya. Dia yang memiliki alam ini. Termasuk kita. Milik Allah. Setiap pemilik akan menjamin semua keperluan yang dimilikinya.
Contoh sederhana. Pian berisi ayam. Ayam milik pian. Kita berisi ayam. Ayam milik kita. Yang bertanggung jawab akan makanan ayam. Ayam kah? Ampun ayam kah? Itu pertanyaannya. Pernahkah ayam nukar dadak? Siapa nukar dadak? Ampun ayam. Dan ayam paham hakikat rezekinya yang dibakul ampunnya. Inya berikhtiar bang. Sapa matuk sama ngikih. Siapa dah itu? Mbah nu dapat, mbah nu kada kancang taleh. Berikhtiar yo bangnya juga. Tapi ikhtiar itu siapa dah? Ketika ampunnya memanggil. Kur. Apa ayam? Di kampungnya. Karena ampunnya menyediakan makanan. Dan itulah yang mengancangi taleh. Tahu taleh kalau lah. Rembing ayam tahu tak? Nah, lihat manusia hari ini. Ampunnya memanggil. Datang kada? Mun kada datang, pintar ayam. Ayam pintarnya. Kur. Datangannya. Kita hanya Allah salah kada datang. Mohon maaf aja. Bungol pada ayam. Ampun maaf ulun, bahasa ulun lah. Kadang ini kan kita pakai logika, pemahaman. Itu hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Nyata kalimahnya tuh. Nyata sudah. Dipanggil. Kada datang. Ikhtiar tuh apa ada? Pastilah menjamin. Oh inang bahuma, pastilah ngatam. Belum tentu. Nama dagang, pastilah untung. Belum tentu. Tapi kalau hayya 'alal shalah, pasti hayya 'alal falah. Tenanglah hidup. Kalau kayak itu pemahaman. Nah, Allah pencipta, Allah pemilik, Allah menjamin segala keperluan akan hambanya. Jangan khawatir. Allah menjamin semuanya. Ikhtiar ya. Tapi ikhtiar tidak bisa dipastikan. Yang pasti janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, lalu di situ kita disuruh berdoa. Doanya apa? Doa hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami, tunjukkan kami jalanmu yang lurus. Bukan jalan yang nyimpang-nyimpang. Supaya sampai ke tujuan dengan selamat. Nah itu kan. Itu mintaan kita. Lalu dalam munasabah, itu dijawab. Di Al-Baqarah. Jawabannya di situ. Zalikal kitabu la raiba fih hudan. Tuh. Mun kalian hanya berpetunjuk. Ini nah bukunya. Ini kitabnya nah. Nang lanjutan selanjutnya nang sekian lembar berikutnya tau, sekian juz berikutnya tau. Nah, ini nah kitab. Zalikal kitab, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Semua teori Quran teori pasti. Sadaqallahul azim. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu contoh lah misalnya nih. Meyakinkan kita tuh kan. Apa teori Quran? Kullu nafsin za'iqatul maut. Siapa yang bisa merubah ini? Kemajuan teknologi kesehatan dengan kehebatan para ahli-ahli kesehatan. Tidak ada satupun sampai detik ini mencari obat anti mati. Bisa. Dan kematian yang Allah tetapkan sudah tidak bisa berubah. Teorinya apa? Teori Quran inilah. Yang kebenaran mutlak. Pasti itu. Iza ja'a ajaluhum. La yastakhiruna sa'atan. Wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal seorang tiba. Detik kematiannya sudah tiba. Tidak ada yang bisa mengundur atau memajukan walau sesa'ah. Sa'ah itu waktu yang terkecil. Sama zarrah. Zarrah itu benda terkecil. Sa'ah waktu yang terkecil sedetik
pun tidak akan ada yang mampu menunda atau memajukannya, karena itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis kitab Mishkatul Masabih riwayat Imam Bukhari mengatakan bahwasanya ketentuan tentang kita semua ini, tentang rezeki, tentang umur, itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Tetap sudah. Itu. Bisalah merubah ini? Tidak bisa. Maka kata Bapak Ibu sekalian, semua isi Quran min suratil Fatihah ila suratin Nas mutlak kebenarannya sama dengan itu, termasuk tentang rezeki, termasuk hal-hal lainnya. Maka yakinilah Quran tidak akan pernah bohong dia. Dia adalah petunjuk untuk kita. Kalau kita ikuti semuanya pasti menyelamatkan. Nah, sekarang apa langkah pertama? Kalau kita mengimaninya seperti keyakinan seperti itu, pertama perintahnya iqra waratilil Quran. Pertama baca. Itu konsep pertama dulu. Tapi sangat disayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika perintah iqra, baca, tilawatilah Al-Quran, satu yang mengenaskan hasil penelitian di Indonesia, ternyata umat Islam Indonesia lebih 65% belum melek huruf Al-Quran. Belum tahu di alif batak. Kayak mana baca? Ini nasib Indonesia kita sekarang. Jadi kalau tidak baik-baik saja itu wajar-wajar aja lah, karena itu kondisinya. Beruntunglah kita yang kadang masuk kategori 65% itu. Nah, ternyata kayak itu. Kayak apa nama ngaji, membaca Yasin tak balik. Nah, tabu lain. Empat emang ngaji juga, mendengar orang, tapi sekalinya lihat Yasin tak balik. Nang tak balik itu baru guru ngaji bare, guru ngaji kami sih di hadap situ kita sini, sidin berbalik gimana hatinya? Tahu sidin tuh guru ngaji bare, mun main baca Yasin berbalik. Kayak bagi saya. Ah, itu contohnya tah. Nah, maka ini langkah pertama adalah baca. Itu sudah kebaikan itu hasanah sudah. Satu huruf Al-Quran, satu hasanah. Satu hasanah, bacaan Quran satu huruf, itu sudah dipergandakan 10 hasanah di sisi Allah. Coba, untungnya, membaca Quran itu langkah pertama dulu. Sebab itu nanti akan meningkat. Kalau sudah membacanya kada, gimana? Istilahnya itu, ada bisa. Jadi pertama langkahnya adalah bagaimana kita bisa membaca Quran. Dan itu harus ditanamkan ke anak cucu kita. Tadi. Nawwiru buyutakum bisalah wa tilawatil Quran. Rumah itu dicahayai, dia diterangi, ya. Rumah yang dibacakan Quran oleh ahli langit. Ini ahli langit melihat bumi seperti ahli bumi melihat bintang-bintang di langit. Kita melihat bintang di langit bercahaya. Nah, cahaya langit berupa bintang, cahaya bumi berupa tilawah Al-Quran. Itu di hadis seperti itu. Ahli-ahli langit melihat cahaya-cahaya di bumi oleh bacaan Quran seperti ahli bumi melihat langit dengan cahaya bintang. Itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Sudahkah itu menjadi bacaan kita di rumah-rumah kita? Ini penting ini. Karena ini pesan Tuhan. Membuktikan kita iman, kita percaya dengan Al-Quran seperti itu. Sebenarnya itu baru langkah pertama. Langkah berikutnya, ya kajian berikutnya pulang. Pinanya dari segi waktu sudah hanuman ya. Lawan masalahnya juga ini kita ada minuman masalahnya. Nah, jadi nambah pandir nih. Ada kau minum dulu. Lah Allah minta rela, minta maaf, segera mengingatkan, memotivasi. Kalau kita ingin selamat, ingin dapat petunjuk, hidayah Allah Subhanahu wa taala, nang kita minta tiap rakaat salat, ingat Allah tegaskan Quran. Baca Quran. Baca Quran. Nah itu. Dan di Ramadan adalah puasa, habis Ramadan selesai. Tarawih, habis Ramadan selesai. Quran tidak selesai. Teruskan. Jangan hanya Ramadan saja. Nah khusus itu cuma puasa wajib. Yang khusus itu cuma tarawih di bulan Ramadan. Qurannya jangan selesai. Batarus. Itu. Baca terus. Nah. Dan bacaan Quran itu memang berjenis. Ada bacaan harian.
surah harian, Mu'awizatain, Ayatul Kursi, itu harian. Dan ada yang Al-Halul Murtahil, baca batarus, terserah seharinya. Yang jelas menurut ahli Quran, memberikan fatwa, hak Al-Quran dibaca, itu khatam 2 kali setahun, itu haknya. Bila kada bisa menjawab Al-Quranul Imami nanti. Itu. Jadi kewajiban kita seorang muslim mukmin percaya Alkitab membacanya sampai khatam itu 2 kali setahun. Tekniknya nyaman, Ramadan sehatam, 11 bulan sehatam. 2 kali tak? Mun hendak nang minimalis saja. Mun kawan yang bagusnya kan berapa target sebulan kah? Caranya kayak apa? Bisa dengan berjamaah. Bikin grup Quran. Ada kawan-kawan di UIN itu kami one week one juz, uwuj ngarannya. Uwuj. One week one juz. Seminggu sejuz. Begilir nang orang 30. Juz 1, giliran kedua, ketiga, enak tamat gitu kan. Itu nang sadang one week one juz. Kalau one day one juz asa lapah. Odoy one week one day one juz. One month umud kalawasan itu lawasannya hatam. Kalau umud one month one juz. Tapi tak sarahai memulainya hendak umud kah, hendak uwud kah, hendak udud kah. Itu bahasa Inggris kawanannya bubuan bahasa Inggris lah, mau olah kisah tuh. Kalau ada grup uwud ngarannya one week one juz. 1 minggu 1 juz. Nah, itu. Jadi mereka bila seminggu hataman bisa di kantor, hatamannya bisa di rumah, pakawanan, begitu. Itu caranya. Jadi jangan hanya di Ramadan saja, tadarusan juga di luar Ramadan. Caranya seperti itu agar memperlancar bacaan kita dan menambah pemahaman kita kepada Al-Quran. Hujan semakin lebat, suara ulun semakin kada didengar. Terima kasih, ampun maaf. Keberkahan buat kita berataan. Ulun beberapa kali ketemu dalam pertahun tadi. Kesalahan minta maaf. Terima kasih atas kebersamaan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, bertemu hari raya paling kada. Kalau ketemu hari raya, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.